seperti itu. Artinya di zaman Musa itu sudah ada. Udah, Torah itu sudah ada dan memang itu harus dicatat dan dicatatnya udah dalam bentuk lengkap, beda dengan Quran yang turunnya 22 tahun, yang turunnya sedikit ayat di sini, sedikit ayat di sana. Karena kontekstualnya asbabun nusul tadi itu. Kalau di dalam Torah tidak ada istilah asbabun nusul karena Torah diberikan ya langsung dalam bentuk tanya pemegang teguh ajaran dari Isa. Kapan dia mendapatkan sanad pengajaran dari yang nyambung sampai ke Isa? Kalau nggak ada, berarti dia bukan pengikut daripada Nasara gitu. Kalau dia mengklaim, oh saya pengikut Isa Al-Masih, tapi yang Iya, kita ngomong ini kan tentang Torah kan. Jadi yang saya pertanyakan juga, kalau manuskrip Torah itu mungkin sejak bila tuh ditulis ya? Mungkin bukan tahunnya saya mau tanya, itu mungkin sejak beberapa tahun tuh kalau manuskrip Torah itu dituliskan. waktu Torah itu diterima di Sinai, ya Moshe langsung mencatatnya juga satu gulungan. Lalu di perjalanan nambah lagi satu sampai totalnya menjadi 13 dan yang satu ditaruh di samping tabut perjanjian, yang 12 dibagikan kepada masing-masing 12 suku. Iya. Begitu ya. Betul. Seperti Artinya di zaman Musa itu sudah ada. udah, Torah itu sudah ada dan memang itu harus dicatat dan dicatatnya udah dalam bentuk lengkap, beda dengan Quran yang turunnya 22 tahun, yang turunnya sedikit ayat di sini, sedikit ayat di sana. Karena kontekstualnya asbabun nusul tadi itu. Kalau di dalam Torah tidak ada istilah asbabun nusul karena Torah diberikan ya langsung dalam bentuk utuh begitu. Ngerti. Jadi Torah itu istilahnya dalam bentuk gulungan lah. Gulungan dan itu utuh gitu. Bukan turunnya ayatnya sedikit-sedikit, enggak. Waktu di Sinai itu benar-benar turunnya utuh. Dan disalinnya dalam bentuk utuh gitu. Oh iya. Jadi Moshe itu di gunung Sinai lah dapatkan ayat-ayat semua Torah itu. Jadi semua itu diturunkan lah. Iya. Oh iya. Saya teringat dalam surah Al-Baqarah juga ya. Saya bacakan saja. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa arakna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ini tentang Fir'aun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa taqattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ya, itu tentang Nabi Musa turun 40 hari lah yang saya ketahui. Betul. Ya, di dalam kitab Al-Qur'an itu diterangkan lah gitu. Betul. Angka 4 ini angka istimewa. Ya, jadi gini Bang Ishak, saya nanya nih, kalau misalnya berdoa, ya Bang Ishak ini berdoa, ini makainya ke Hasem atau ke yang itu, yang kalau sebagai orang Israel tentunya yang namanya sholat atau tefillah itu pakai bahasa Ibrani. Dan kalau pakai bahasa Ibrani berarti pakainya Hashem. Tapi kalau kita conversation atau ngobrol dengan orang-orang Arab gitu, dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia yang orang itu memahami bahwa penciptanya bernama Allah, kita memakai Allah. dalam apa namanya kesejajaran kosakatanya gitu. Cuman kalau dalam peribadahan kita tidak pernah memakai selain bahasa Ibrani karena tertulisnya Hashem, bacanya Hashem. Jadi sama sekali pernah nyebut nama YHWH. Nah, itu bukan sama sekali nggak pernah nyebut sih, cuman gini loh, kalau kita berdoa menyebut nama itu kepada Hashem boleh nggak? Nggak boleh. Kalau di kalangan orang Israel sendiri boleh nggak disebutkan? Boleh. Yang tidak boleh itu ketika
melakukan ritual di publik atau di tempat umum, menyebut nama itu nggak boleh. Tapi kalau kita sedang berdoa, berzikir boleh, tapi nggak boleh ada yang dengar gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai terjemahan bahasa Arabnya, kalau kita menyebut Allah nggak ada masalah, karena memang entitasnya ya dia juga, la ilaha illahu gitu, tiada selain dia, tiada ilah selain dia gitu. Nah, dianya ini mau disebut Allah atau mau disebut Hasyam ya tetap aja la ilaha illahu gitu. Sama saja. Itulah persamaan tadi Bang Guntur tidak Iya, mau sekali makanya. disamakan. Makanya saya kan bilang takutnya kan ke bahasa gitu loh. Itu Iya. memang beda bahasa saja. Makanya Iya. Umi Iya, tadi takutnya beda menjelaskan. bahasa itu loh. Tapi Bang Guntur tidak Kalau mau di menerima. Torah dikatakan apa namanya? Wa yadhu Moshe batu kha'anan. Moshe dia memasuki ke tengah-tengah awan itu. Wa ya'al al-hahar, dan dia naik ke gunung gitu kan. Wa yahi Moshe bahar arba'im yom, dan Moshe itu ada di sana 40 hari. Wa arba'im laila, dan 40 malam. Nah, inilah ketika Torah itu diturunkan. Makanya Allah itu berfirman ya nggak mungkin nyawu salah gitu loh kan, dibilang carilah persamaannya ya, maksudnya itu yang terutama itu carilah persamaannya bahwa Tuhan itu satu. Ketika dikasih ya sama juga gitu loh. Syamad 24 nih ya, ayat 18 kan dikatakan tinggal di gunung itu, berada di gunung 40 hari 40 malam. Nah kalau kita lihat di selanjutnya, nah ini isunya udah langsung perintah kan gitu. Seperti itu. Nih, ini waktu Hasyam memberikan Torah, wa yamir Hasyam al-Moshe, dan Hasyam dia mengucapkan kepada Moshe, alai, naiklah kepadaku, hahara, di gunung gitu. Bukan berarti Hasyam ada di gunung, maksudnya disuruh ke gunung untuk mendapatkan sesuatu di sana gitu. Wahya Syam, dan beradalah di sana, wa'adna laka, dan aku akan memberikan kepadamu ad-lukhat fa'aban, aku akan memberikanmu loh batu, batu. Lukhat itu jamak, jadi loh batu. Wahat Torah, dan Torah. Jadi Hasyam itu memberikan Torah di situ. Dikatakan wahameswa, dan perintahnya tunggal, yaitu Torah lisan. Asyar kotafti, yang aku telah tuliskan. Akunya di sini Hasyam. Laharatam, untuk menginstruksikan mereka. Gitu. Nah, jadi ketika mengatakan bahwa Torah itu dikarang oleh manusia atau hasil inspirasi Roh Kudus oleh orang Kristen, itu salah besar. Karena di sini dikatakan Hasyam yang memberikan Torah, tetapi kalau lihat terjemahan Indonesianya LAI, wah sesat. Kenapa? Di sini dikatakan di sini, tinggallah di gunung di sana, aku memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum. Torahnya dihilangin sama dia. Penyesatnya LAI ya. Iya, padahal di teksnya dalam bahasa Ibrani ini, Lashon Ivrit, ada kata luchot ha'avan wa ha-Torah. Ha-Torah itu artinya adalah at-Taurah. At-Taurah atau kitab Taurah. Nah, sedangkan di Kristen malah diganti hukum. Kata Torahnya dihilangin. Kan jahat kan? Jahat orang Kristen ini, lebih parah lah. Gitu. Makanya kalau saya bilang Biblos, perjanjian lama, perjanjian baru itu bukan Torah, ya saya tegas mengatakan itu. Kenapa? Kalau kalian mau kitab kalian disebut Torah, pertama sertakan bahasa aslinya, terus kedua terjemahannya perbaikin sampai benar. Kalau enggak akan dapat pengakuan dari kami kan gitu. Iya. Kalau Biblos itu kan catatan Injil gitu, catatan Injil bukan catatan Torah. Biblos itu ada ini Septuaginta, yaitu 39 kitab perjanjian lama Kristen, dan ada Textus Receptus, yaitu seluruh tekstual perjanjian baru. Ya ada, kita bisa ngelihat di situ ada 4 gospel atau evangelion, ada 1 kisah para apostolos, ada 14 surat Paulus, dan ada 1 kitab yang namanya kitab Wahyu. Nah, ini mereka nyolong juga kitab kami nih. Dia ini Wahyu itu istilah dari mana? Quran lah.
Betul. diambil. Kalau bahasa Yunaninya juga mereka tidak menyebut kitabnya dengan nama Wahyu sebetulnya. Kalau kita cek nih ya, coba kita lihat kitab Wahyu itu kalau di dalam bahasa sebentar, Textus Receptus Apokalipsis Sayang. Apokalipsis Yohano. Oh, disebutnya kitab Apokalipsis kalau di apa namanya di dalam bahasa Yunani gitu. Sedangkan kalau nih saya kasih lihat untuk yang apa untuk yang melihat di layar, kalau untuk Khairi kan mungkin tidak melihat jadi mendengarkan saja. Ada yang namanya kitab Apokalipsis dan itu namanya kalau kitab Wahyu itu nama aslinya dalam bahasa Yunani itu Apokalipsis. Tapi kalau kita lihat di dalam ini ya, coba kita lihat di Peshitta. Kalau yang ini Torah kita keluar dulu, terus kita lihat di dalam Peshitta. Daftar isinya, kitab terakhir itu disebut Geliana de Yohanan. Jadi kalau di bahasa Yunaninya disebut Apokalipsis, kalau di dalam bahasa Syriak disebut Geliana gitu. Geliana Yohanan. Geliana de Yohanan. Iya Gitu. paham. Kenapa? Mungkin maksudnya wahyu dari Yohanes atau Yohanan itu gitu. Jadi disebutnya Gelianan de Yohanan. Kalau dalam bahasa apa namanya Yunaninya disebut Apokalipsis Yohanan gitu. Bukan Yohanan, Yohanno. Kadang-kadang aneh ya bahasa itu, bahasa apa namanya? Bahasa Yunani itu kadang-kadang akhirnya S, kadang-kadang akhirnya U gitu. Jadi kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Yesu, S-nya nggak ada, kadang-kadang nama orang akhirnya pakai N di belakangnya, Yohanen gitu juga ada. Jadi tergantung pola kalimatnya seperti itu. Sayangnya umat Nasrani ini nggak, sudah habis ya, sudah nggak ada. Nasrani Iya, itu kan gimana? definisinya kan dari Al-Quran, pengikut Isa Al-Masih. Nosyoro. Ya. Dan Nasrani. Isa Al-Masih sendiri itu punya apa tuh namanya pengikut namanya Hawariun kan, Hawariun. Ya betul. Nah, Hawariun itu kalau di terjemahan Inggrisnya itu diterjemahkan murid, padahal itu bukan kosakata yang umum dalam kehidupan sehari-hari untuk menyebut murid. Jadi kayaknya itu kosakata khusus yang maksudnya murid tapi muridnya dia doang gitu, muridnya Isa. Murid khusus lah gitu. Murid khususnya Isa itu disebut Hawariun gitu. Nah, Kalau jadi dalam hadis tuh istilahnya itu pengawal lah, istilah hadis. pengawal. Nah, itu kan definisi yang sudah istilahnya disusupi dengan pemahaman tafsir juga, karena kosakata itu tidak punya padanan kata kalau dia berdiri sendiri gitu. Jadi kenapa dalam bahasa Indonesia pun tetap ditulis tauhid, hawariun, karena dia tidak punya padanan kata gitu. Beda dengan kitab itu masih bisa diterjemahkan buku atau kitab suci. Tapi kalau Hawariun itu padanan katanya tidak ada sebetulnya. Jadi tetap ditulis Hawariun akhirnya. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks Islam tentang kata Nasrani atau Nasara juga sebetulnya tidak bisa diterjemahkan, karena kalau kita lihat Nasara, kalau diambil 3 akar katanya itu huruf nun, sod dengan huruf ra, itu kan artinya jadi pertolongan. Nasoro. Ya kan? Jadi kalau yang istilah yang disebut sama Aldo tadi itu, kalau di zaman sekarang itu disebutnya Kristianos, terus dia bilang tadi ada Nasraye dengan Meshichaye, itu kan istilah-istilah yang muncul dalam komunitas yang dia yakini dan masih dipakai sampai hari ini gitu. Tapi apakah ajarannya sama dengan Isa Al-Masih? Tentu berbeda. Tidak sama lah. Tentu berbeda, karena walaupun dia menerjemahkan itu Nasraye menjadi Nasrani atau Nasara, tapi kandungan isinya kan berbeda. Dan satu hal lagi yang perlu digarisbawahi juga, kan Injil itu kan tidak pernah ditulis
oleh Isa Al-Masih. Kapan dia nulis? Nggak ada. Nggak ada lah. Itu kan cuma Murid-muridnya juga tidak menulis. Mereka cuma sekedar mendengar, melakukan, Menghafal. melakukan. Jadi kalau misalnya penganutnya sudah meninggal dan tidak pernah ditulis, ajaran itu lama-lama lenyap, hilang. Justru kan ahlul kitab kan begini Bang Ishak, ya. Ahlul kitab Nasrani yang masih memegang ajaran teguh dari Nabi Isa gitu. Sedikit sekarang orang Nasrani, nggak banyak. Bukan sedikit itu, bukan sedikit. Tapi kalau ditanya pemegang teguh ajaran dari Isa, kapan dia mendapatkan sanad pengajaran dari yang nyambung sampai ke Isa? Kalau nggak ada, berarti dia bukan pengikut daripada Nasara gitu. Kalau dia mengklaim, oh saya pengikut Isa Al-Masih, tapi yang dibaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak bisa dia mengklaim. Kenapa? Karena ajaran-ajaran di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan berasal dari Isa Al-Masih permasalahannya. Ada bukti apa kalau itu nyambung sampai ke Isa Al-Masih? Ya kan beginilah ya. Mereka kan kadang-kadang aku bingung juga tuh mereka. Aku jelaskan secara logika kan begini ya. Ibarat saya, ini selalu saya ulang ke mereka benda ini ya. Ibarat saya beli makanan ya kepada si A. Nah, si A. Lalu saya beli makanan yang tidak elok kepada si B. Lalu mana satu yang saya pilih? Nah, makanan elok kan gitu. Ibaratnya logikanya seperti itu. Langsung mentokkan mereka oleh saya sendiri di grup PA itu. Ya saya aktif sekarang. Nggak lagi lah kalau sekarang itu aktif lagi saya. Apalagi si Noma ya, baru saya kalahkan kemarin ya, mungkin sudah 2 mingguan ya kalahkan si Noma. Kamu itu nggak tahu sejarah Islam katanya. Kamu itu sekte penyembah berhala katanya. Dikatakan kami ini sekte penyembah batu hitam, padahal tidak kan. Dalam sejarah Muslim kan. Wah kurang ngajar kau Noma, saya katakan. Coba kau pikir, kalau saya ini penyembah berhala, saya katakan, coba logikanya begini, saya katakan, ibarat saya beli barang kepada seorang komputer ya, satu komputer yang elok, satu komputer yang tidak elok. Saya debat logika ke dia. Nah, mana satu saya pilih? Ya komputer elok, yang speknya 16 GB, saya katakan. Ibaratnya saya katakan, akal itu adalah software. Nafsu adalah chipset, langsung mentok akalnya. Itu kan sakit sekali tuh kalau pakai logika. Kelemahan mereka tuh sebenarnya kalau saya debat ke logik itu sudah kelemahan mereka. Gitu. Betul. Iya. Yang kitabnya kan tidak masuk logika. Gini Bang Ishak, ada saya mau tanya lagi. Apa ada di sejarah Yahudi yang Anda kenal atau ada mungkin di Torah ada nabi perempuan yang namanya Ana. Anak ini dari keturunan Yakub. Kalau nabi perempuan yang saya ketahui berdasarkan yang saya pernah belajar itu cuma ada 7 orang yang dikenal di Israel. Coba saya kasih lihat Miriam datanya, ya salah satunya. Salah satunya Miriam, tapi Miriam ini bukan ibunya Yesus melainkan kakaknya Moshe. Namanya Miriam juga. Kan nama Miriam itu kan pasaran, bukan nama yang spesifik gitu. Coba nama Ana. Saya kasih lihat daftarnya aja ya. Ini jadi kita bicara mengenai tradisi yang diwariskan gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai nabi perempuan, nanti daftarnya kurang lebih seperti ini. Walaupun sebetulnya nabi agung di dalam Israel itu cuma satu, Moshe saja. Bahkan patronnya itu bukan Abraham sebetulnya, tapi Moshe gitu. Nah, Abraham tetap dihormati karena dia adalah nenek moyang gitu. Nah, kalau kita melihat di sini kan ada nama-nama seperti Abraham, Yitzchak, Yakov, Moshe, Aharon, dan seterusnya. Yehoshua, Pinchas. Nah, kita lihat di bagian sininya nanti akan ketemu Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther gitu. Nah, yang dimaksud itu Hana ini. Kalau yang ditanya tentang ini nasabnya dari mana ini Hana? Nasabnya dari mana? Maksudnya dari ibunya ada kayak ada di sini ya? Kalau nasabnya coba nanti kita cek. Tapi dia telah dinubuatkan oleh Elia Cohen. Berarti Imam Eli yang mengatakan akan adanya nabi bernama Elkana dan yang satunya lagi perempuan bernama Hana. Kalau kita cari Hana di dalam Torah ya juga ada, karena
kalau disebut nama-nama orang tadi itu berarti di Toranya sendiri ada gitu. Coba kita cari Hana, Hananya saja karena begini Rat, begini siapa? begini Bang Ishak. Ini Hana anak dari Yakub yang mewariskan nanti menuju nanti ke Yesus atau Nabi Isa itu. Oh, kalau masalah itu saya nggak apa namanya nggak berani ngomong kalau nanti keturunannya nyambung ke siapa kan yang ditanya apakah dia ini anak siapa gitu kan. Kalau anak siapa mungkin masih bisa dilacak, tapi kalau nanti keturunannya siapa, wah nggak berani ngomong. Oke. Gini kan Pak Menahin Ali itu pernah saya dengar dia ini berdebat dan dia bisa sampai ke ini, sampai ke dari Yakub sampai ke situ ke Maryam, maksudnya ibunda Nabi SAW. Tapi bukan anak dari istri Yakub, bukan istri pertama, karena dia punya 4, masing-masing punya keturunan yang namanya termasuk Benyamin, lain juga ibunya gitu. Nah itu yang menuju ada salah satu, bukan juga anak pertama, maksud saya anak istri pertama yang nusul yang mengarah ke Nabi Isa alaihissalam, jadi mirip dengan Ismail, maksudnya begitu. Iya. Makanya saya tanyakan sama Bang Isa, apakah ada Bang Isa gitu ada. Kalau keturunannya siapa aja aku nggak berani bahas karena aku nggak studi mengenai siapa saja keturunan Hana itu. Cuman kalau ditanya Hana ini tapi ada. Kalau ditanya ada atau tidak ada. Cuma kalau ditanya siapa saja anak-anak cucunya itu nggak berani jawab saya karena bukan ranahnya gitu loh. Dan fokusnya pada Torah ya. Saya mau tanya, Torah itu diturunkan atau ditulis sama Musa? Diturunkan oleh Hasyam dan akhirnya disalin. Oh, udah itu doang kok nanya. Iya. Tapi kalau orang Kristen nggak akan berani bilang diturunkan karena mereka percaya bahwa Torah itu ditulis oleh sekelompok manusia di zaman yang berbeda lagi gitu. Saya masalahnya baru sudah debat sama Pak Taubat sama Pak Pipo tadi. Dia ngotot bahwa Torah itu ditulis, tidak diturunkan. Diturunkan oleh Hashem, tetap diturunkan. Yang pertama kali menulis Torah itu Hashem, tetapi yang menyalin kemudian Moshe gitu. Jadi Moshe itu bukannya dirasukin Roh Kudus terus dia nulis Torah, enggak. Oh benar. Benar, berarti pernyataan Bro Ishak sama tuh. Tadi si Vivo mengatakan Nabi Musa menulis Torah itu diilhami oleh Roh Kudus. Kalau itu sesat karena gini loh. Itu sesat yang nyata. Kalau diilhami berarti dia bisa ngarang-ngarang semau-maunya dia, mau dibuat indah bisa, mau dibuat panjang bisa, tapi Torah kan tidak bisa diperpanjang, tidak bisa diperpendek. Iya, wajar sih. Baru udah diskusi sama mereka. Iya, dan Vivo itu dengan saya itu juga benci sekali dan selalu bigot nyerang pribadi. Dia nggak berani bahas dalil karena memang dia nggak menguasai aspek itu. Gitu. Tadi kan saya berdiskusi masalah dosa waris di kitab Kejadian Bereshit 3 ya kan. Yang ngotot di sana bahwa gara-gara Adam makan buah kebenaran jatuh dalam dosa mana yang tertulisnya, saya bilang. Di situ menyatakan bahwa dia mati gara-gara makan buah kebenaran, saya bilang, bukan dosa waris. Walaupun dia berdosa, saya bilang dia tidak kematiannya itu kan 930 tahun berikutnya. Jadi itulah tidak masuk akal. Dan yang dibilang kalau kamu kalau kamu menyentuh atau mengurangi darinya itu kamu akan mati. Tapi bukan berarti 24 jam kemudian mati, bukan. Ya maksudnya pada waktunya mati gitu. Iya.
Apa Nah. sih dosa waris? Nggak percaya kalau dosa waris mah. Kalau dosa zina aku percaya, tapi kalau dosa waris ini nggak masuk di akal. Ajaran apa itu? Sebetulnya banyak ajaran yang nggak masuk akal di Perjanjian Baru kalau dikomparasikan dengan Torah. Sebetulnya banyak yang menjadi tidak masuk akal gitu. Contoh ya, kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya di dalam hatimu, gini, pertama kita melihat. Kalau kita melihat orang nggak kenal, kita kan nggak tahu ini orang single atau udah menikah, kan nggak tahu, kecuali ada penandanya gitu. Kalau di Israel ada penandanya, ini orang single atau sudah menikah tuh ada penandanya di pakaian mereka atau di aksesorisnya gitu. Nah, kalau orang bule kan kalau dia pakai cincin di jari manisnya itu artinya dia sudah menikah gitu kan. Jadi ada penandanya. Jadi orang dengan melihat tangannya aja tahu, oh kamu udah menikah gitu, nggak akan diganggu gitu. Maksudnya nggak akan digoda gitu, kecuali orang itu brengsek gitu kan. Nah, Iya. sedangkan kalau Yesus cuma bilang ini, kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya dalam hatimu, kamu sudah berzinah dalam hatimu. Loh, yang namanya suka dengan perempuan itu manusiawi. Kodrat manusia Iya. itu suka lawan jenis, nggak mungkin bernafsu dengan sesama jenis kecuali kalau dia punya kelainan jiwa gitu. Nah, Contoh Jadi- nih baru-baru ini viral gitu. Baru-baru viral juga ini. Ya. nggak mungkin Nama- kita melihat ya cewek, Hmm. terus kita ada rasa suka kepadanya, terus itu berzina dalam hati, nggak mungkin gitu. Nah, permasalahannya kalau kita yang disebut zina itu kan kalau ada pelecehan seksual atau hal-hal yang tidak bermoral lainnya yang dilakukan, baru itu dikatakan Zina zina mata. gitu. Kalau zina mata itu Selamat malam nih teman-teman. Assalamualaikum, ini sudah subuh di Indonesia Tengah, bagian tengah di Makassar. Saya turun iya. dulu ya. Oke. baik. Semoga sukses. Aku belum subuh. Waalaikumsalam. Oke. Kita ini dulu ya. Jadi kita sambung ya. Kalau saya itu kan tipe orangnya memang kalau kita manusia memang suka lawan jenis. Bagaimana caranya gitu kita mau sesama jenis? Nggak masuk di akal lah. Iya gini loh, kalau cuma melihat ya dan wah seandainya dia jadi istriku, masa pemikiran seperti ini dosa, zina? Nggak mungkin gitu loh. Nah, kalau yang namanya manusia berpikir atau ada seperti itu dalam hati kita itu normal gitu. Itu bukan sesuatu yang melanggar moralitas, bukan. Tapi kalau ajaran Yesus kan itu melanggar moralitas, padahal Torah tidak pernah mengatakan itu. Gitu. Pertama, Torah tidak pernah mengatakan itu, dan tiba-tiba Yesus yang mengaku orang Israel tiba-tiba nambah-nambahin gitu. Tapi kan kontradiksi dengan perkataan dia. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan Torah atau nabi-nabi. Nah, Iya. ketika dia Giliran berkata- Yesus, Bang, giliran Yesus makan, Yesus tidur, netek itu dibilang normal. Giliran Yesus mau nikah nggak boleh. Siapa yang larang? gitu iya. Padahal Ada kalau- filmnya Yesus guys. Padahal kalau misalnya Yesus ada rasa suka dengan wanita dan menikahinya, ya juga nggak dosa, orang dia manusia kan. Lah dia kan rabi itu kan persyaratannya salah satunya kan kawin. Salah satu syaratnya menikah. Kalau nggak menikah Iya. nanti dia malah ini loh, malah Iya. matanya itu ngelirik sana sini kan repot. Itu dia.